Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reka Saputra. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang kiai dari Banten yang menggugat nasab para habaib, nasab Bani Ba'alawi. Tentu sangat ramai, sangat membuat heboh. Satu Indonesia dibuat heboh dengan statement itu atau gugatan itu. Karena kita sama-sama tahu para habaib ini di Indonesia diyakini bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Dan kiai ini yang bernama Kiai Imaduddin ini memotong atau membatalkan nasab leluhur para Ba'alawi, yaitu nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi kata Kiai Imad ini bahwa Ubaidillah ini bukan anaknya Ahmad. Di Ahmad masih keturunan Nabi. Kalau Ubaidillahnya udah bukan itu, karena bukan anak Ahmad, kata si Kiai Imaduddin ini. Tahun pertama saya ikutin terus kasus polemik ini, karena menurut saya ilmu nih dari kedua kubu ini masih ilmiah. Tentang debat di sini, tentang debat di sini, walaupun belum pernah bertemu, belum pernah berhadapan langsung antara Kiai Imaduddin bersama sama para habaibnya, belum pernah langsung debat, karena beberapa kali tidak datang debat di Banten. Kiai Imaduddinnya gak datang, intinya gak pernah ketemu lah. Yang mana itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena polemik ini akhirnya gak selesai. Si penggugat dan yang digugat pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Jadi gak selesai ini antara penggugat dan yang digugat. Yang mana dampaknya apa? Masing-masing yang digugat dan penggugat ini mempunyai pengikut. Yang akhirnya pengikut inilah yang bentrok pengikutnya, yang di bawah yang bentrok. Jadi yang tadinya dikira akan sangat menarik terkait gugatan ini berakhir tragis gitu. Kenapa? Karena di dua kubu ini, antara yang pro dan kontra kepada para habaib, masing-masing jadi saling caci maki, saling hina. Bahkan panggung-panggung ceramah jadi ajang unjuk diri kubu yang paling kuat, kubu yang paling benar, baik itu dari yang pro atau yang kontra. Sehingga yang di bawah semakin ini, yang di bawah itu ilmunya gak tahu, tapi karena yang diikutin yang ngomong dia salah, dia ini gini, jadi diprovokatori atau diprovokasi oleh yang diikutinya. Ya yang pengikutnya nurut-nurut aja. Disuruh benci ke orang ini ya benci, atau dibilang orang ini gak benar ya dia beranggapan orang ini gak benar. Jadi tergantung orang yang diikuti. Bahkan sampai berakhir pada pengusiran, pemboikotan pengajian. Di sini gak boleh datang Habib, di sini gak boleh datang yang menggugat Habib. Dan entah kenapa gitu, bukannya sadar orang-orang yang di atas ini, yang langsung terlibat lah, si penggugat yang digugatnya, para tokoh-tokoh ini, bukannya mendinginkan orang-orang yang di bawah, bukannya mendinginkan para pengikutnya, ini malah terus dipanasi, terus diprovokasi. Yang ini bilang apa dibalas lagi di sini, yang ini bilang gini dibalas lagi, saling balas gitu di panggung gitu. Bahkan sampai Habib Rizik dan Rhoma Irama yang tadinya katanya sahabatan menjadi saling sindir. Gak tahu sadar atau enggak lah mereka itu.
Tetapi yang pasti yang di bawah ini semakin panas. Para jamaahnya itu semakin panas, semakin gak kekontrol. Terakhir terjadilah beberapa kali bentrok lah antara FPI sama PWI gitu atau apalah itu, organisasi yang kontrak pada para habaib itu. Dan tahu kenapa kok mau aja gitu diadu domba seperti itu. Saya gak akan bahas masalah nasab ini benar atau ini salah, itu bukan ranah saya. Tapi yang saya sayangkan gitu adalah dampak dari polemik ini, dampak yang sekarang terjadi, yang terlibat, tokoh-tokoh yang terlibat, yang selama ini sering memprovokasi di atas panggung. Mana tanggung jawab moral kalian terhadap apa yang terjadi dengan jemaah kalian? Jemaah kalian jadi saling caci maki. Saya tidak meragukan keilmuan antara para habaib dan para orang-orang yang menggugat nasab habaib. Apalagi kan mereka katanya meneliti gitu, berarti kan mempunyai ilmu. Tetapi yang saya pertanyakan adalah kebijaksanaan kalian untuk menghadapi atau menyikapi polemik ini. Mana tanggung jawab moral kalian? Tanggung jawab moral kalian? Mungkin kalian enak gitu, kalian di panggung ceramah dengan lantang, menghina, mencaci maki, terus kalian dibayar oleh pengundang ceramah kalian. Tetapi jamaah kalian bagaimana? Mereka yang semakin panas, mereka yang semakin benci, mereka yang bentrok, mereka yang terluka. Mereka itu yang terluka, yang bentrok itu belum tentu di rumahnya ekonominya sejahtera. Saya tidak membenarkan atau berpihak kepada salah satu pihak. Yang pasti masing-masing mempunyai peran dalam dampak ini. Mereka pasti tahu loh yang terjadi pada jemaah mereka, yang terjadi ketika bentrok ini, bentrok di sini. Saya yakin mereka tahu kok. Kabarnya sampai ke mereka. Tetapi kenapa gak jadi trigger gitu buat mendinginkan suasananya? Malah ditambah lagi, malah makin diprovokasi. Dan kalian para pengikutnya, yang perlu kalian sadari, mereka yang kalian ikuti bukan Tuhan, bukan nabi yang tidak mungkin salah, bukan malaikat. Mereka juga manusia. Mungkin mereka mempunyai ilmu yang lebih, tetapi bukan berarti mereka tidak akan pernah salah. Tetap akan salah. Jadi jangan terlalu berlebihan lah. Dan berapa orang sih yang paham tentang polemik ini di antara kalian gitu, para pengikutnya, yang memang betul-betul memahami ilmunya, memahami ilmu nasab, memang betul, oh dengan saya meneliti ternyata nasabnya itu benar-benar terputus misalkan, dengan argumentasi yang kuat gitu. Lalu dibalas lagi di sini, oh tidak, nasab kita tetap tersambung, argumentasinya juga kuat. Berapa sih pengikutnya yang kayak gitu, yang mempunyai argumen yang kuat dengan data, dengan dasar, dan mempunyai dalil-dalil ya, data yang benar gitu. Bukan sekedar percaya. Ini sangat disayangkan gitu. Tolonglah berhenti gitu memprovokasi para jamaahnya, menumbuhkan kebencian di jemaah kalian. Kadang kita ini mengklaim umat paling toleran di dunia, tetapi bagaimana mungkin orang-orang di luaran sana percaya bahwa kita ini paling toleran, sedangkan kita sendiri saja berantem dengan sesama umat muslim. Dan untuk para tokoh baik dari kalangan para habaib atau para kiai pribumi, tolonglah perhatikan umat, pentingkan, fokuskan kepentingan umat, persatuan umat. Kalian kalau memang mau menyelesaikan polemik ini, selesaikan dulu di atas. Kalian yang mengerti, jangan dulu dikasih ke umat. Nanti kalau memang sudah ada hasilnya,
dari ya diskusi kalian yang memang mengerti dalam bidangnya. Lalu baru sampaikan ke umat. Misalkan, oh memang ternyata dengan dasar-dasar ini dan kita sudah diskusi, ternyata nasabnya betul-betul tersambung atau betul-betul terputus. Selesaikan dulu. Kasihan umat, gitu. Kasihan jemaah kalian, pengikut kalian. Mereka yang berharap ingin masuk surga dengan kalian, kasihan, harus dibenturkan. Minimal masing-masing diinginkan dulu. Jangan ada provokasi lagi di panggung-panggung. Jangan ada caci maki lagi di panggung-panggung. Jangan ada saling hina lagi di panggung. Ya udah, kalian ceramah aja, bahas ilmu, bahas akhlak. Bagaimana mungkin kalian yang mengaku ulama, yang mengaku berilmu, yang mengaku berakhlak, yang mengaku mengaji bagaimana caranya menjadi orang yang berakhlak, tetapi ketika di panggung kalian menghina orang lain, merendahkan orang lain? Apakah itu orang yang disebut berakhlak? Mencaci maki? Apakah kalian tahu yang pengikut kalian ada yang terluka gara-gara omongan kalian, gara-gara terpancing apa yang sudah diucapkan oleh kalian? Apakah kalian tahu pengikut kalian menjadi rasis gara-gara terpancing provokasi kalian? Untuk kalian para pengikut siapapun jamaah, kalau kalian mempunyai orang yang diikuti, yang pertama kalian harus tahu, harus sadar betul bahwa yang kalian ikuti itu bukan Tuhan, bukan orang yang tidak akan pernah salah. Orang yang kalian ikuti itu akan ada salahnya. Manusia biasa, cuma mungkin mempunyai kelebihan terhadap ilmu. Kalian ambil sisi positifnya. Jangan mudah terpancing. Jangan gara-gara orang lain mengkritik orang yang kalian ikuti, lalu kalian benci kepada orang yang mengkritik. Tidak seperti itu. Tapi kalian harus lihat dulu apakah orang yang mengkritik itu memang betul dia mengkritik perilaku atau kebijakan orang yang kita ikuti, atau memang dasarnya kebencian. Kalau memang betul dia mengkritiki apa yang kita ikuti, mengkritik dari kelakuannya atau kebijakannya atau perkataannya, tentu kita harus konfirmasi kepada orang yang kita ikuti. Tetapi kalau memang dasarnya kebencian, ya udah biarin aja, jangan dibalas lagi. Kalau dibalas lagi gak selesai. Ya, bagaimana menurut tanggapan kalian terhadap polemik ini, dan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan atau meredakan kasus polemik ini? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.